hanya gemilang menaklukkan beasiswa S2 dan S3 ke luar negeri dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Kementerian Keuangan, ia pun beberapa kali didaulat sebagai perwakilan Indonesia di berbagai ajang pertukaran pemuda dunia, seperti studi singkat di Arizona State University Amerika Serikat di tahun 2011 dan Australia Indonesia Youth Exchange Program di Sydney, Australia pada tahun 2013. Dan berat juga di LPDP untuk menerima orang-orang itu kalau benar-benar bukan orang yang extraordinary ya. Jadi jurusannya bahasa Indonesia, S2-nya mau ngambil bahasa Arab gitu. Ya kita juga ada rasa keraguan sama kalian yang mau pindah jurusan gitu. Ini kita biayain nanti gagal studi gimana gitu. Dan yang memang gagal studi ya lumayan dari orang yang pindah jurusan. Iya, mungkin mau bikin sekolah loh Pak itu Pak. Sekolah khusus bahasa gitu ya Pak, jadinya harus belajar bahasa itu ya, bahasa Arab gitu ya Pak ya. Ya intinya LPDP etikanya baik, jangan sampai kalian gagal studi gitu kan. Etikanya baik, dari kami itu kami nggak ada kepentingan menghalangi, justru malah kalian gagal studi itu LPDP jadi jelek kan, karena ibaratnya tuh ya kasihan kita udah ngurusin dari awal, tiba-tiba teman-teman harus pulang tanpa gelar, itu kan kasihan. Iya, oke. Masih ada waktu Pak, ada beberapa pertanyaan Pak, ini terkait tentang beasiswa. Oke, alumni bidik misi Pak, ini dari Mbak Sandy Junisa ya, mohon izin bertanya terkait alumni bidik misi yang lulusan tahun 2019 ini sudah terhitung masuk 2 tahun atau masih terhitung 1 tahun ya? Kalau tidak bisa, apakah bisa daftar di jalur afirmasi miskin berprestasi Pak? Jadi ini sepertinya Mbak alumni bidik misi, tapi untuk mendaftar di jalur yang afirmasi. Gini, kalau kalian alumni afirmasi itu masih, kalau misalnya ternyata tahun ini afirmasi belum dibuka, kalian punya pintu yang lain tuh, ada pintu reguler, ada pintu, kalau misalnya dari daerah ada pintu 3T gitu. Banyak banget lah gitu, banyak banget. Jadi kalau menurut saya, itu saya tidak bisa jawab sekarang karena saya belum memastikan apa aja program yang keluar di tahun ini. Tapi apapun program yang keluar di tahun ini kalian pasti bisa masuk. Tinggal pintu mana aja kan yang mau dimasukin kan, tinggal mau masuk di pintu yang mana gitu. Artinya satu orang itu sebenarnya mempunyai jalur untuk masuk di 5 pintu. Yang nggak bisa, yang pintunya ngunci itu teman-teman PNS ya. Kalau teman-teman PNS itu ngunci karena emang pintunya ya khusus pintu PNS gitu. Tapi bagi teman-teman yang bidik misi ya bisa kalian, kalau kalian pernah santri ya nyantri gitu kan. Kalau kalian apa-apanya kalian masuk di reguler lah. Jadi jangan khawatir. Justru kalian harus mempersiapkan sekarang tuh bahasanya aja lah dipersiapkan gitu. Jadi sehingga bahasa itu tinggi nanti bisa masuk di semua pintu yang ada gitu. Oke. Ya, semua pintu bisa gitu ya Pak ya. Kayak Doraemon ya Pak ya jadinya ya. Ya, ini dari Mbak Rahma Termarwut, ini mewakili dari jalur afirmasi juga Pak, dari Maluku. Ini terkait tentang apakah ada kuota afirmasi? Enggak ya Pak, tetap enggak ada ya Pak kuota semua ya. Jadi LPDP itu mengenal istilahnya kan orang ini sesuai dengan ekspektasinya enggak gitu. Rata-rata kalian harus memperbaiki bahasa ya, karena bahasa itu selalu menjadi isu utama. Jadi orang nggak diterima itu lebih kepada diragukan bahasanya, kemudian ya karena kalau orang bahasanya udah nggak kita yakini oke, masalahnya itu reputasi LPDP di luar negeri. Jadi kita udah biayain dan gagal di tengah jalan tuh kasihan gitu. Rugi dua belah pihak, LPDP rugi, kalian rugi. Oke, ini terkait tentang harus mengambil. Oke, Pak, ada yang sudah ingin mendaftar di beasiswa. Oke, sudah mengikuti tes Pak, tapi hangus gitu Pak. Ininya apa namanya intake-nya. Nah, itu apakah harus mengulang lagi dari awal atau seperti apa Pak? Iya, mengulang lagi dari awal. Mengulang lagi dari awal. Sayang banget tuh kalau udah hangus tuh. Aduh, kok bisa hangus, kasihan ya.
Iya, udah bayar ini mungkin Pak. Tapi LPDP nggak bisa ongoing ya Pak ya? Harus Nggak bisa. dimulai dari awal ya. Tapi tidak saklek kayak gitu. Tahun 2016 tuh ada yang ongoing tapi untuk dosen. Jadi Oke. memang program LPDP itu banyak. Jadi makanya saya tidak bisa ngejawab spesifik. Misalnya EPK jadi kunci, enggak juga, karena ada pintu 12 PTN tertinggi itu EPK malah enggak dihitung gitu. Jadi memang tergantung pintu mana yang dimasukin. Jadi pintu ongoing pun itu pernah ada, yaitu di pintu ongoing dosen ya. Oke. Jadi pernah tuh di tahun 2019 ya kalau nggak salah. 2019 tahapan akhir itu boleh tuh dosen ongoing di semester pertama boleh. Cuman itu dosen doang ya. Jadi ini tidak bisa menjadi jawaban yang dikunci untuk semua program. Makanya memang ini terlalu dini nih sebenarnya, Lurah Jogja. Belum ya Pak, Tapi nggak belum apa-apa lah. saatnya ya Pak ya. Belum. Jadi sebenarnya saya nih banyak jawaban saya masih ngambang. Masih ngambang tuh dalam artian karena saya pun nggak boleh belum bisa memastikan mana aja yang mau dirilis gitu. Tapi itu insya Allah segera karena saat ini sedang digodok. Karena kita ini lagi mikirin sebenarnya vaksinasi ini saya juga sampai kapan gitu kan. Karena kalau vaksinasi, karena dulu kita itu meyakini bahwa COVID tuh Agustus sudah kelar gitu kan, udah selesai. Akhirnya kita senang juga, makanya nggak terlalu mikirin yang sifatnya online. Tapi kok kayaknya sampai sekarang belum selesai juga, kayaknya perlu memang dipikirin untuk bagaimana formulasi yang tepat dalam menghadapi COVID ini. Oke. Oh iya. Pak, ini nyambung lagi tadi yang tentang LOA ya, tentang ini yang bulan September. Ini ada lagi Pak pertanyaan. Itu jadi ada yang mau hangus sepertinya September nanti gitu ya. Nah, jika lulus LPDP gelombang 1 itu apa bisa intake September? Maksudnya biar nggak hangus gitu Pak. Dalam negeri kan? Dalam negeri. Sepertinya dalam negeri ya, sepertinya. Kalau dalam negeri biasanya mungkin Mas Surya Kurniawan bisa confirm apakah dalam negeri atau luar negeri? Ya. Oke, DN. Oh, dalam DN. negeri, Pak. DN insya Allah. Kalau Juni dibuka, biasanya DN itu dikasih kalau DN. Oke, kenapa kalau Agustus bisa mungkin? Kok sebenarnya nggak boleh ongoing itu lebih kepada pembiayaan sih Mbak. Jadi jangan sampai orang itu belum ada SK penerima beasiswa tapi udah dibiayain gitu. Oke. Makanya kalau DN itu lebih fleksibel sih. Setahu saya DN itu 3 bulan apa 6 bulan gitu. Nanti kita lihat peraturan per tahunnya. Tapi insya Allah semua peraturan yang ada itu pasti yang terbaik. Jadi jangan khawatir lah teman-teman gitu. Intinya kalian jangan kalian itu karena kalian yang mencari beasiswa jangan matok universitas. Kemudian jangan matok ya intinya peluangnya banyak gitu. Jangan mengunci satu peluang aja. Ya. Itu yang sangat saya sesalkan karena ada orang idealis hanya pengen masuk di Universitas X. Ya sampai sekarang pada akhirnya udah dapetin LPDP ya nggak sekolah juga gitu. Kasihan kan? Iya. Bener ya, iya. Oh iya, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan ini nyambungnya ke LOA Pak gitu. Kenapa? Karena ada beberapa yang defer ya, tapi ada yang LN juga Pak gitu. Artinya masih bisa ada kebijakan ya, tapi walaupun sebenarnya tahun ini belum tahu dibuka kapan ya Pak, tapi masih memungkinkan supaya nggak hangus ya Pak intinya ya. Gini, makanya yang kita harus berdoa pertama nih, mudah-mudahan COVID segera selesai karena ini pemicunya kan. Sebenarnya pemicu program ini pada akhirnya juga kita tidak bisa offline nih kan COVID juga. Jadi kita mudah-mudahan COVID ini segera selesai, vaksinasi segera selesai, sehingga teman-teman juga nanti yang mau sekolah itu segera mendapatkan kepastian. Cuman kalian harus melihat peluang dengan adanya pandemi seperti ini, berarti memperdalam bahasa itu udah diutamain aja. Karena menurut saya ya, nunggu 1 tahun itu bukan satu hal yang lama, enggak. Menurut saya itu justru malah nanti kesempatan diberikan oleh LPDP malah membludak gitu. Taruhlah LPDP mampu membiayain 10.000 orang, malah kalian yang nggak siap kan gitu. Jadi jangan khawatir, LPDP ini sebenarnya bukan kita di tahun 2020 itu nggak banyak bergerak, bukan karena dananya nggak ada ya. Lebih kepada memang situasinya nggak memungkinkan. Bahkan saya sendiri nih sebagai pegawai LPDP ini udah
udah sebulanan lebih nih nggak ngantor gitu, karena emang secara peraturan belum dimungkinkan gitu, karena klaster COVID ini makin tinggi lah